Untuk urusan malaikat Israel mencabut nyawanya saja begitu susahnya karena sakit hatinya ibu, apalah urusan bisnis. Apalah urusan bisnis. Jadi jika Anda ingin sukses, kaya, berkah luar biasa, datangin ibumu. Ya, jika Allah ya mengizinkan ada hamba yang harus disembah oleh hamba lainnya adalah ibu. Dan juga ada ketika kita diberikan beban ya tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wusaha, ya tidak membebani satu kaum dengan yang berlebihan, ya. Artinya ya pasti Allah sesuai ya jika Anda memiliki masalah. Lalu ya oke. Kemudian di dalam kehidupan ya baik berkeluarga, bermasyarakat, berbisnis ya jangan hanya mengandalkan tadi, jangan hanya fokus yang visible power. Ingat ini ya. Ini nasihat yang sangat luar biasa kepada saya. Jangan andelin ikhtiar mulu. Jangan andelin ikhtiar, doa dong. Sholat benerin, doanya benerin. Ya bagi muslim, bagi yang non muslim juga doa penting. Doa itu sangat penting. Jadi jangan terlalu fokus dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar lahir oke, maksimalin dan itu wajib. Ya, jangan kemudian Anda hanya fokus di invisible power juga enggak, tapi juga Anda harus maksimalin di yang tadi yang visible power. Anda juga ya balancing di sini. Ya, harus balance invisible power dan visible power. Dan ya ini adalah true story. Saya ya sangat banyak bertemu ya berjumpa dengan mereka yang sukses luar biasa, ya ternyata mereka dekat dengan Tuhan. Coba, ya sukses luar biasa, hatinya usahanya bagus, hatinya bahagia, ya dia senang, itu dekat dengan Tuhan dan dekat dengan ibunya. Saya sangat sering ya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Allah tuh takdirkan begitu, ketemu orang yang dia sukses luar biasa, ya sukses luar biasa. Ternyata begitu saya tanya, ya coba-coba koreksi, bertanya, ya dia dekat dengan ibunya, memuliakan ibu. Oh, ini sudah janji Rasulullah jika di dalam Islam. Ya barang siapa memuliakan ibunya, maka jalan di dunia ini terbuka lebar. Ya, jalan dibuka ini terbuka lebar. Memuliakan ibu dan dia dekat dengan Tuhannya. Ya, ini pasti invisible power tuh gitu. Jika dia dekat dengan Tuhan, maka segala fasilitas yang ada di dunia pasti akan melayaninya. Ya, orang di dunia ini milik siapa? Milik Tuhan, kan milik Allah. Ya, ketika kita menghamba kepadanya, ya pasti fasilitasnya akan diberikan. Ya, jangan sampai lupa kita tuh berikhtiar mencari rezeki yang mengaturnya adalah Allah, sementara kita melupakan yang memberi rezekinya. Kita cari ikhtiar maksimal ya rezeki yang datangnya dari Allah, tapi kita melupakan Allahnya, kan aneh ya gitu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ibumu dan kemudian ayah, ya artinya ibu 3 kali baru ayah. Nah, berkenaan dengan ibu ini adalah bagian daripada invisible power. Ketika seseorang anak dan dia memuliakan ibunya, lihat betapa dunia sangat mudah ya mendatanginya. Ini sudah tidak bisa dibantah. Silahkan bantah saya, ya. Orang yang memuliakan ibunya pasti keberkahan menyelimutinya, kesuksesan membersamainya. Ya. Itu sudah tidak ada bantahan. Rasulullah yang ucap, dan ini sudah sangat banyak sekali faktanya. Ya. Dan ada juga tangan-tangan kepanjangan tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan Allah. Ya ini siapa? Orang tua tadi, ibu, memuliakan ayah, hormat, patuh, tunduk, taat, ya dalam kebaikan, memuliakan, membalas jasa, ya memberikan fasilitas yang terbaik, bukan malah sebaliknya. Nah, jika sebaliknya ya pasti dunia akan menghimpitnya dan kesusahan pasti akan selalu membersamainya. Naudzubillah. Kita maunya selamat dunia dan selamat akhirat, maka ikutilah seperti ini, seperti anjuran Rasulullah. Ibumu, muliakan ibu, maka pasti akan fasilitas di bumi ini pasti akan Allah bukakan. Dan ada juga orang-orang
miskin. Kenapa kita harus memperhatikan orang-orang miskin? Ketika kita membantunya, kemudian setelah membantunya kita pulang, orang miskin ini menengadahkan tangannya kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah kepada si fulan yang telah memberikan jalan kehidupan buat saya. Itu doa orang teraniaya tembus langit tanpa hijab. Ya, maka nggak heran bagi mereka yang sering berbagi kepada fakir, miskin, duafa, lihat betapa rezekinya seolah tidak pernah putus. Ya, ini nasihat buat diri saya sendiri juga. Ya, doa orang teraniaya itu tembus langit. Ya, maka Anda harus segera cari orang-orang yang fakir, miskin, ya, orang-orang yang sedang kesulitan Anda bantu, maka Anda akan pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah memproteksi ya penghasilan. Banyak ya di agama manapun saya rasa sedekah ini bukan mengeluarkan, tapi dia menyucikan, membersihkan. Contoh ya, jika Anda terus makan tanpa Anda mengeluarkan akan seperti apa? Jika Anda terus makan tanpa Anda mengeluarkan pasti akan seperti apa? Maka mengeluarkan itu, hajat di toilet itu adalah kebersihan, kesehatan. Maka ketika Anda mendapatkan penghasilan, maka mengeluarkan itu adalah kesehatan, rekan-rekan. Ya, nambah lagi, makan lagi, ya. Seperti itu adalah konsep sedekah. Jadi ketika kita mengeluarkan, maka kita akan bisa makan. Ketika kita mengeluarkan sedekah, pasti datang lagi rezeki yang lebih banyak lagi, ya. Seperti bal yazda, bertambah. Doa anak yatim juga tembus langit, dan banyak sekali tangan-tangan Tuhan di sekeliling kita. Nah, ini adalah invisible power yang membuat bisnis Anda semakin dahsyat, luar biasa, bukan hanya sekedar mengandalkan yang visible power, ya. Kemudian bagaimana caranya mendatangkan, ya? Oke, ada satu hal yang terlewat slide. Anda ingat ya, Alqamah ini berkenaan dengan memuliakan seorang ibu. Alqamah adalah seorang yang susah meninggal di zaman Rasul. Ya, Alqamah adalah seseorang yang susah meninggal di zaman Rasul. Kita coba ulas kembali ceritanya ya. Jadi Alqamah ini satu ketika ya susah meninggal, dan para sahabat kemudian berkumpul. Kenapa nih Alqamah susah meninggal? Ya, nah kemudian ada satu sahabat yang menjemput Rasulullah, minta supaya Rasulullah doakan agar orang ini ya dalam sakitnya segera, jika mau sembuh ya sembuh, jika meninggal ya mohon Allah mudahkan proses meninggalnya. Lalu datanglah Rasulullah, dan Rasulullah bilang di mana ibunya, ya. Lalu ibunya dijemput, kemudian hadir dan ditanya, kenapa dengan Alqamah kok susah meninggal? Nah, ibunya bilang, Alqamah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh. Ya, dalam hidupnya soleh. Ya, dia sangat memuliakan ibu. Tapi pernah satu waktu Alqamah menyakiti hati saya. Ibunya bilang begitu. Dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya. Saya tidak ridho. Lihat, ketika ibunya bilang sakit hati dalam hidupnya yang soleh, tapi sekali ia sakit hati, ya seperti ini, ya kesusahannya. Ya, kemudian Rasulullah bilang, ya sudah, jika maafkan supaya meninggalnya mudah. Kemudian ibunya bilang, saya tidak bisa memaafkannya karena saya begitu sakit, ya, begitu sakit. Oke, jika seperti itu, wahai seorang ibu, maka kumpulkan kayu bakar para sahabat. Para sahabat mengumpulkan kayu bakar, mau diapain? Ya, terus Rasul bilang, kata ibunya mau diapain? Rasulullah kemudian bilang mau dibakar supaya meninggal. Kemudian ibunya tidak, saya maafkan. Nah, setelah dimaafkan, lalu meninggallah Alqamah. Nah, untuk urusan malaikat Israel mencabut nyawanya saja begitu susahnya karena sakit hatinya ibu, apalah urusan bisnis. Jadi jika Anda ingin sukses, kaya, berkah luar biasa, datangin ibumu. Ya, jika Allah ya mengizinkan ada hamba yang harus disembah oleh hamba lainnya adalah ibu. Ya, ibu itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi beruntunglah bagi Anda yang memiliki ibu, masih ada ibu, maka datangi, cium tangannya, mintakan doa. Ya, mintakan doa, apa hajat Anda, apa masalah Anda, selesai sudah. Jika urusan nyawa saja Allah masih bisa tahan di tenggorokan si fulan Alqamah ini, urusan nyawa, apalah urusan bisnis, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian.
ya. Harus seperti itu. Maka Anda harus benar-benar ya mencari tangan-tangan Tuhan supaya hajat-hajat Anda terkabul, bisnis Anda luar biasa. Cara meletakkan invisible power, open your mind, bahwa Allah, segalanya Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Baik, buruk, tidak ada yang buruk di mata Allah sebetulnya. Hanya pikiran kita saja yang terbatas, menganggap hal yang terjadi pada diri kita itu adalah keburukan. Padahal bagi Allah mungkin itu adalah kebaikan. Bukan mungkin, pasti yang terbaik dan pasti sehat. Seperti Anda memberi obat, obatnya pahit, anak Anda pasti akan protes, ini pahit tapi itu baik buatnya, ya. Karena pemikiran yang tidak sampai, maka anak akan menganggap kita itu zalim. Sama, kita juga tidak sampai otak pikiran kita ke sana, ya. Sehingga kita menganggap hal yang buruk terjadi, padahal itu adalah kebaikan. Maka semua yang terjadi di dunia ini adalah izin Allah. Open your mind. Ini izin Allah, ini izin Allah, ya. Nah, kemudian open your heart, ya. Miliki hati yang lapang, sabar. Ketika diuji sabar, ketika diuji kelapangan bersyukur, diuji kesempitan sabar. Lapang hatinya, mudah memaafkan, ya. Dan itu nggak mudah memang, perlu latihan. Dan over your hand, jangan tamak, ya. Kasih, berbagi. Jangan seperti monyet, ya. Dia sudah dapat satu, dia masih dan itu luar biasa. Tamak, orang-orang yang tamak tuh ya tidak akan pernah selesai, ya. Sebelum mulutnya dicocok ya oleh tanah, ya pasti dia akan serakah terus. Dan itu sifat manusia, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita mengalahkan segala cara. Dan quality of life, bahagia tuh adanya dalam diri. Kita boleh memilih bahagia, sedih. Ketika kita sedih sekalipun, kita masih bisa memilih bahagia dan sedih. Dan itu adalah ya, keputusannya ada di diri kita. Apakah kita akan fokus ke kesedihannya atau kita tetap berbahagia, ya, karena kita masih diberikan kesehatan. Apalah artinya kesedihan ini, kesulitan ini, ya, kenestapaan ini, hutang ini, ya, apalah artinya dibanding kesehatan yang Allah berikan. Sehat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat anak-anak, nikmat keluarga, nikmat sehat luar biasa, nikmat iman Islam luar biasa. Fokus, ya, quality of life. Ya, tentukan tujuan hidup, ya, duplikasi. Dan dalam hidup pribadi yang bahagia itu kan adanya dalam diri, ya. Bahagia itu kan tujuan kita semua, ya. Kemudian bagaimana caranya kalau Anda ingin bahagia? Apakah bahagia mendapati rumah yang mewah? Ya, Anda harus ya menduplikasi cara-cara mereka kerja, bagaimana bisa mewujudkan rumah seperti itu. Mendapati mobil yang mewah, Anda harus menduplikasi cara-cara kerja orang-orang sukses yang memiliki mobil impian Anda itu, ya. Anda harus belajar dan Anda harus ikuti cara-caranya. Caranya begitu aja, ya, karena sukses itu ada polanya, ada jejaknya, dan Anda ikuti jejaknya saja. Anda tinggal datangi orang-orang yang seperti itu, ya. Lakukan komitmen yang sinambungan, dan yang paling susah adalah menjaga ini, konsisten, yang paling susah, ya. Termasuk pengusaha, pedagang, ya, apapun profesinya, yang paling susah itu konsisten. Pengusaha, pedagang mudah membuka dagangan, mudah membuka ruko, mudah membuka usaha, tapi yang tidak mudah itu adalah menjaganya setiap hari. Dalam naik turunnya grafik, naik turunnya apakah ada pembeli atau tidak, ada customer atau tidak. Ketika ada customer dia senang, ketika nggak ada customer dia tutup. Ya, ini yang susah tuh, dia konsisten. Oke. Nah, syarat untuk berbahagia adalah yang tidak ada yang lain selain iman. Dengan iman pasti akan bahagia. Dengan iman pasti akan bahagia. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Karena ketika diuji dia sabar, ketika dapat nikmat dia syukur. Itu aja kalau orang yang iman, ya. Nggak ada yang lain. Semuanya datang dari Allah kok. Dan Allah serba mungkin. Allah tuh serba mungkin, manusia serba mustahil, ya. Dan ingat manajemen waktu, ya. Ya, manusia ya itu tadi vertikal dan horizontal. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Anda vertikalnya juga Anda jaga dan horizontalnya juga Anda jaga, ya. Oke. Bahagia itu damai, berkasih sayang dengan sama, berlemah lembut dan mencintai kebaikan. Semoga apa yang saya bagikan hari ini, ya, di video ini kepada Anda, ya, dapat, ya, bermanfaat. Khususnya ini untuk saya sendiri nasihatnya, dan moga-moga ya, mudah-mudahan Anda yang menyimak video ini juga mendapatkan hikmah di baliknya. Dan semoga orang yang memberikan ilmu ini, ya, saya tidak tahu namanya, tapi ini adalah luar biasa dan ini sangat menyentuh untuk saya. Semoga juga menyentuh untuk Anda.
amal jariahnya disampaikan kepada beliau, ya, keluarganya dilindungi Allah, rezekinya berkah, hutangnya lunas, kesehatan, selamat dunia akhirat untuk beliau, ya. Baik, sampai sini sharing kita kali ini. Kita lanjutkan di video yang lain, ya. Like, comment, share, silahkan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dan komentar ya di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.